Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu Nurma Izzati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah geometri bidang datar, dan juga teman-teman tadris matematika 3B yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa memulai perkuliahan pada pertemuan kali ini dengan baik. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami di sini dari kelompok 1, yaitu dengan anggota saya sendiri Novi Wulan Suci selaku moderator pada pertemuan kali ini, dan juga ada teman-teman saya yaitu Sinta Alfiatul Nadila, Zakiatul Soleha, dan juga Dede Maslahatul Ummah. Pada pertemuan kali ini kelompok kami akan membahas materi mengenai persamaan garis lurus. Baik, langsung saja untuk pemateri pertama yaitu saya sendiri. Dalam persamaan garis lurus ini ada 11 subbab yang akan dibahas, yaitu yang pertama bilangan arah dan kosinus arah garis lurus, yang kedua koefisien arah suatu garis atau gradien, yang ketiga persamaan parameter suatu garis, yang keempat persamaan garis dalam bentuk bilangan arah, yang kelima yaitu persamaan linier umum suatu garis, yang keenam suatu sudut antara dua garis, yang ketujuh tangan sudut theta, yang kedelapan persamaan garis dalam bentuk koefisien arah, yang sembilan yaitu persamaan garis dalam bentuk garis potong sumbu, yang ke-10 persamaan garis dalam bentuk koefisien arah garis potong, dan yang terakhir yaitu persamaan garis dalam bentuk normal. Untuk yang pertama yaitu bilangan arah dan kosinus arah garis lurus. Sepasang bilangan-bilangan berarah suatu garis adalah komponen-komponen skalar sebarang vektor. Ambil vektor yang tidak nol yang terletak pada garis tersebut, lalu sebuah vektor terletak pada garis jika segmen yang mewakili vektor itu terletak pada garis. Seperti dalam gambar, yaitu ada X dan Y, yaitu ada P1 dengan X1 dan Y1, lalu ada delta X, delta Y, juga P2 yaitu X2, Y2, ada P, X, Y, dan X dikali delta X, juga K dikali delta Y. Lalu disitu juga ada vektor P1, P2 sama dengan delta X, delta Y, K vektor P1, P2 sama dengan K delta dikali delta X, delta Y, vektor P1 P sama dengan K dikali delta X, delta Y. Kosinus arah sebuah garis adalah komponen skalar dari vektor satuan yang terletak pada garis tersebut. Seperti dalam rumus, yaitu L sama dengan delta X per akar delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat sama dengan U1 per tanda mutlak U. Lalu juga ada rumus M sama dengan delta Y per akar delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat sama dengan U2 per tanda mutlak U. Pasangan kosinus arah lainnya yaitu negatif L sama dengan negatif U1 per tanda mutlak U, dan negatif M sama dengan negatif U2 per tanda mutlak U. Jadi perbedaannya itu jika di rumus L yaitu menggunakan U1, sedangkan di rumus M menggunakan U2. Lalu jika garisnya horizontal maka kosinus arahnya 1,0. Sedangkan jika garisnya vertikal maka kosinus arahnya itu 0,1. Selanjutnya yaitu ada pembahasan soal yang pertama, yaitu nomor 21. Soalnya, carilah sepasang kosinus arah dari garis yang melalui vektor
3, negatif 1. Jawaban untuk di bank soalnya yaitu A. Rumusnya memakai rumus L dan M yang tadi baru dibahas, yaitu U1 per akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat sama dengan 3 per akar 3 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat, yaitu sama dengan 3 per akar 9 ditambah 1 sama dengan 3 akar 10. Karena tidak bisa disederhanakan lagi, jadi itu sudah yang paling sederhana. Lalu untuk yang M-nya juga tinggal memasukkan U2-nya. Kan U1-nya 3 dan U2-nya negatif 1, jadi tinggal dimasukkan saja. Sama seperti di rumus L. Jadi jawabannya yaitu negatif 1 per akar 10. Jawabannya itu A, 3 per akar 10 dan negatif 1 per akar 10. Lalu pembahasan soal nomor 22 di bank soal, yaitu soalnya carilah sepasang kosinus arah dari garis yang melalui titik P1, titiknya itu negatif 1,2, dan di P2 titiknya 2, negatif 5. Jawabannya yaitu karena garis P1 P2 adalah garis vertikal, maka arahnya yaitu 0,1. Kan tadi juga sudah disebutkan jika arahnya vertikal yaitu jawabannya 0,1, sedangkan kalau horizontal yaitu 1,0. Selanjutnya yang kedua yaitu koefisien arah suatu garis atau gradien. Inklinasi dari suatu garis G adalah sudut terkecil dari sumbu X, G, di mana sumbu X positif harus berlawanan arah jarum jam agar berimpit dengan garis G, yaitu 0 derajat kurang dari atau sama dengan X tidak kurang dari 180 derajat. Koefisien arah garisnya adalah tan X, seperti di gambar. Dari gambar itu bisa dilihat tan X sama dengan M. Jika X lancip, maka X-nya yaitu tidak kurang dari 0 dan tidak lebih dari 90 derajat. Maka M-nya positif. Jika X-nya tumpul, maka X-nya tidak lebih dari 90 derajat dan tidak lebih dari 180 derajat. Maka M-nya negatif. Jika X-nya sama dengan 0 derajat atau sejajar, maka M-nya sama dengan 0. Jika X sama dengan 90 derajat atau tegak lurus, maka M-nya tidak terdefinisi. Lalu ada rumus M sama dengan tan X sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 sama dengan Y1 dikurangi Y2 per X1 dikurangi X2. Koefisien arah sebuah garis adalah hasil bagi dari bilangan arah vertikal oleh bilangan arah horizontal yang tidak nol. Lalu selanjutnya yaitu yang ketiga, persamaan parameter suatu garis. Terlihat dari gambar, maka X1 tidak sama dengan X2, lalu Y1 juga tidak sama dengan Y2. Lalu ada vektor P, 1P sama dengan T dikali vektor P1, P2. Lalu jika T sama dengan 0, maka P sama dengan P1. Sedangkan jika T-nya sama dengan 1, maka P sama dengan P2. Lalu jika T kurang dari 0, maka P terletak sebelum P1 dengan arah berlawanan garis vektor P1, P2. Sedangkan jika T lebih dari 0, maka P terletak pada sinar garis vektor P1, P2. Terlihat juga ada rumus di situ, yaitu vektor P1P sama dengan T dikali vektor P1P2. Maka penjabarannya yaitu XP dikurangi X1, YP dikurangi Y1 sama dengan T dikali X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Penjabarannya terlihat ya. Dan hasil akhirnya yaitu XP sama dengan X1 ditambah T dikali delta X dan juga YP
sama dengan Y1 ditambah T dikali delta Y. Lalu jika garisnya vertikal, maka XP-nya sama dengan 1 dan YP-nya sama dengan Y1 ditambah T dikali delta Y. Sedangkan jika garisnya horizontal, maka XP-nya sama dengan X1 ditambah T delta X dan YP-nya sama dengan Y1. Dan untuk materi yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Dede Mas Lautulumah. Saya persilakan. Terima kasih. 23. Koefisien arah suatu garis yang melalui titik P1 4,0 dan P2 3,2 adalah M sama dengan tan alfa sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 sama dengan 2 dikurangi 0 per 3 dikurangi 4 sama dengan 2 per negatif 1 sama dengan negatif 2. Selanjutnya ke nomor 24. Carilah persamaan garis yang melalui P1 negatif 3,2 dan P2 4,3 dengan delta X yaitu 4 dikurangi negatif 3 sama dengan 7, delta Y 3 dikurangi 2 sama dengan 1, maka didapatkan persamaan parameter yaitu X sama dengan X1 ditambah T dikali delta X sama dengan negatif 3 ditambah 7T. Y sama dengan Y1 ditambah T dikali delta Y sama dengan 2 ditambah T. Pembahasan nomor 25. Titik yang terletak pada garis dengan persamaan parameter X sama dengan negatif 1 ditambah 2T dan Y sama dengan 2 dikurangi 3T adalah P1 negatif 1,2, delta X sama dengan 3, delta Y sama dengan negatif 5, P2 negatif 1 ditambah 3,2 dikurangi 5 sehingga didapatkan 2,3. Selanjutnya, persamaan garis dalam bentuk bilangan arah. Jika persamaan parameter XP sama dengan X1 ditambah T dikali delta X, YP sama dengan Y1 ditambah T dikali delta Y, dieliminasi T, maka X dikurangi X1 per delta X sama dengan Y dikurangi Y1 per delta Y. Delta Y dikali dengan X dikurangi X1 sama dengan delta X dikali Y dikurangi Y1. X dikali delta Y sama dengan X dikali delta Y dikurangi dengan X1 dikali delta Y sama dengan Y dikali delta X dikurangi Y1 dikali delta X. X dikali delta Y dikurangi Y dikali delta X sama dengan X1 dikali delta Y dikurangi Y1 dikali delta X. Didapatkan X Y delta X delta Y sama dengan X1 Y1 delta X delta Y. Catatannya, jika delta X sama dengan 0, maka persamaan garisnya X sama dengan K1 merupakan absis. Jika delta Y sama dengan 0, maka persamaan garisnya Y sama dengan K2 merupakan ordinat. Yang kelima yaitu persamaan linear umum suatu garis. Di dalam gambar tersebut, titik P itu tegak lurus dengan vektor U dan melalui titik P1. Karena tegak lurus, maka dot produknya yaitu vektor U dikali garis P1P sama dengan 0. Vektor U adalah vektor koefisien untuk vektor normal garis dengan A dan B tidak serentak 0. Garis P1P sama dengan negatif B, A. Vektor U dikali garis P1P sama dengan 0. A, B dikali dengan X dikurangi X1, Y dikurangi Y1 sama dengan 0. A ini kita kalikan dengan X dikurangi X1 ditambah dengan B dikali dengan Y dikurangi Y1 sama dengan 0. A dikali X ditambah A dikali X dikurangi A dikali X1 ditambah B kali Y dikurangi B kali Y1 sehingga AX ditambah BY dikurangi AX1 dikurangi BY1 sama dengan 0.
AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 dengan C sama dengan negatif AX1 dikurangi BY1. Jika A tidak sama dengan 0, B sama dengan 0, maka vektor U sama dengan A,0. Vektor horizontal, vektor U dikali garis P2P, vektor U dikali garis P1P sama dengan 0. A,0 dikali X dikurangi X1, Y dikurangi Y1 sama dengan 0. A kita kalikan dengan X dikurangi X1 ditambah 0 dikali Y dikurangi Y1 sama dengan 0. A dikali X dikurangi A dikali X1 ditambah 0 kali Y dikurangi 0 kali Y1 sama dengan 0, sehingga AX dikurangi AX1 dikali 0 sama dengan AX ditambah C sama dengan 0 dengan C sama dengan negatif A kali X1. Yang ketiga, jika A sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, maka vektor U yaitu A,0. Vektor vertikal, vektor U dikali garis P1P sama dengan 0, 0, B dikali dengan X dikurangi X1 Y dikurangi Y1 sama dengan 0, 0 dikalikan dengan X dikurangi X1 ditambah dengan B dikalikan dengan Y dikurangi Y1 sama dengan 0. 0 kali X 0 dikurangi 0 kali X1 sama dengan 0 ditambah B kali Y dikurangi B kali Y1 didapatkan BY dikurangi BY1 sama dengan 0, sehingga BX ditambah C sama dengan 0 dengan C sama dengan negatif B kali Y1. Menggambar grafik, kita dalam menggambar grafik kita membuat tabel terlebih dahulu dengan 2 baris dan 3 kolom. Baris pertama kita gunakan untuk titik X dan baris kedua kita gunakan untuk titik Y. Pembahasan soal nomor 26. Soalnya, carilah persamaan garis yang melalui titik P1 negatif 3,2 dan P2 5,2. Caranya yaitu kita cari dulu delta X-nya. Delta X sama dengan 5 dikurangi negatif 3 sama dengan 8. Dan delta Y sama dengan 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Karena delta Y-nya itu 0, maka persamaan Y sama dengan 2. Nomor 27. Carilah persamaan garis yang melalui titik negatif 1,2 dan mempunyai bilangan berarah 3, negatif 2. Jawab X, Y, delta X, delta Y sama dengan X1, Y1, delta X, delta Y. Selanjutnya, kita masukkan angka-angkanya ke delta X, delta Y sama dengan X, Y. Delta X kita ganti dengan 3 dan delta Y-nya kita ganti dengan 2 sama dengan X1 kita ganti dengan negatif 1, Y1 kita ganti dengan 2, delta X sama kita ganti dengan 3 dan delta Y-nya negatif 2. Sehingga didapatkan X, Y 3 negatif 2 sama dengan negatif 1, 2, 3 negatif 2. Negatif 2X dikurangi 3Y sama dengan 2 dikurangi 6. Negatif 2X dikurangi 3Y sama dengan 2 dikurangi 6 akan sama dengan negatif 4. Nah, karena semuanya negatif, kita ubah menjadi positif, sehingga 2X ditambah 3Y sama dengan 4. Pembahasan selanjutnya yaitu sudut antara dua garis. Sudut θ adalah sudut di antara dua garis dengan bilangan-bilangan arah U1, U2 dan V1, V2 dengan sudut 0 derajat kurang dari θ kurang dari 180 derajat. Cos θ sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 dikali V2 per akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat dikalikan akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat, sehingga vektor U dikali vektor V per norma vektor dari U dikali norma vektor dari V
Catatan, jika U dikali V lebih besar dari 0, maka membentuk sudut lancip. Jika U dikali V kurang dari 0, maka membentuk sudut tumpul. Jika U dikali V sama dengan 0, maka membentuk sudut 90 derajat. Contoh soalnya, diketahui dua buah bilangan arah dari masing-masing garis 2, -3 dan 3,4. Carilah kosinus sudut di antara kedua garis tersebut. Cara menjawabnya, kita menggunakan rumus seperti yang di atas, yaitu cos theta sama dengan U1 dikali V1 ditambah U2 kali V2 berakar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat dikalikan akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat sama dengan, kita tinggal masukkan aja angka-angkanya ke dalam rumus, yaitu 2 kali 3 ditambah negatif 3 kali 4 berakar dari 2 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat dikali akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Didapatkan 2 kali 3 itu 6, ditambah negatif 3 kali 4 sama dengan negatif 12. Sehingga 6 dikurangi 12 sama dengan negatif 6 per akar dari 4 tambah 9 kali akar 9 ditambah 16. 4 tambah 9 itu kan 13, jadi akar 13. 9 ditambah 16 kan 25, jadi akar 25 sama dengan negatif 6 per 5 akar 13. Karena UV-nya itu kurang dari 0, maka membentuk sudut tumpul. Baik, selanjutnya yaitu materi mengenai tangan sudut theta. Diketahui dari gambar, jika sudut alfa 2 lebih besar dari alfa 1, maka sudut theta sama dengan alfa 2 dikurangi alfa 1. Tan theta sama dengan tan dalam kurung alfa 2 dikurangi alfa 1 sama dengan tan alfa 2 dikurangi tan alfa 1 per 1 ditambah tan alfa 1 dikali tan alfa 2 sama dengan M2 dikurangi M1 per 1 ditambah M1 dikali M2 adalah sama. Selanjutnya, jika alfa 1 lebih besar dari alfa 2, 180 derajat dikurangi sudut theta sama dengan alfa 1 dikurangi alfa 2 tan dalam kurung 180 derajat dikurangi sudut theta sama dengan min tan theta. Tan theta sama dengan min tan dalam kurung 180 derajat dikurangi sudut theta. Tan theta sama dengan min tan dalam kurung alfa 1 dikurangi alfa 2 sama dengan min dalam kurung tan alfa 1 dikurangi tan alfa 2 per 1 ditambah tan alfa 1 dikali tan alfa 2 sama dengan tan alfa 2 dikurangi tan alfa 1 per 1 ditambah tan alfa 1 dikali tan alfa 2 sama dengan M2 dikurangi M1 per 1 ditambah M1 dikali M2 adalah sama. Kemudian, jika kedua garis sejajar, maka sudut theta sama dengan 0 derajat. Tan theta sama dengan 0 sehingga M2 dikurangi M1 per 1 ditambah M1 dikali M2 sama dengan 0. M2 dikurangi M1 sama dengan 0 sehingga didapat M1 sama dengan M2. Jika kedua garis saling tegak lurus, maka sudut theta sama dengan 90 derajat, maka tan theta sama dengan tak terdefinisi, sehingga M2 dikurangi M1 per 1 ditambah M1 dikali M2 sama dengan tak terdefinisi. 1 ditambah M1 dikali M2 sama dengan 0, M1 dikali M2 sama dengan min 1, sehingga didapat M1 sama dengan min 1 per M2. Koefisien arah garis horizontal sama dengan delta Y per delta X sama dengan 0 per delta X sama dengan 0. Koefisien arah garis vertikal sama dengan delta Y per delta X sama dengan delta Y per 0 sama dengan tak terdefinisi. Selanjutnya yaitu persamaan garis dalam bentuk koefisien arah. Koefisien arah sebuah garis sama dengan M. Sepasangan bilangan arahnya yaitu 1, M. Persamaan koefisien arah titik sebuah garis yaitu X dikurangi X1 per delta X sama dengan Y dikurangi Y1 per delta Y. X dikurangi X1 per 1 sama dengan Y dikurangi Y1 per M. Didapat Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Yaitu
Pembahasan soal nomor 28. Carilah persamaan koefisien arah titik dari garis yang melalui titik min 2,1 dengan koefisien arahnya yaitu min 3. Rumusnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1 sehingga Y dikurangi 1 sama dengan min 3 dalam kurung X dikurangi min 2, Y dikurangi 1 sama dengan min 3 dalam kurung X ditambah 2, Y dikurangi 1 sama dengan min 3X min 6, Y sama dengan min 3X min 6 tambah 1 sehingga didapat Y sama dengan min 3X min 5 atau 3X ditambah Y ditambah 5 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu mengenai persamaan garis dalam bentuk garis potong sumbu. Jika titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y adalah H,0 dan 0,K, maka M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 sama dengan K dikurangi 0 per 0 dikurangi H sama dengan min K per H. Jadi persamaan garis potong sumbunya atau persamaan garis sebuah segmen garis lurusnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1, Y dikurangi 0 sama dengan min K per H dalam kurung X min H, HY sama dengan min KX ditambah KH, KX ditambah HY sama dengan KH, didapat X per H ditambah Y per K sama dengan 1. Contohnya yaitu dalam pembahasan nomor 29, carilah persamaan garis dengan titik potong sumbu X dan Y berturut-turut min 3 dan 2. Diketahui rumus X per H ditambah Y per K sama dengan 1. X per 3 ditambah Y per 2 sama dengan 1 sehingga didapat 2X ditambah 3Y sama dengan 6 atau 2X ditambah 3Y min 6 sama dengan 0. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada Sinta Alfiatun Nadila. Selanjutnya yang ke-10 ada persamaan garis dalam bentuk koefisien arah garis potong atau self-intercept. Jika M koefisien arah garis dan titik potong sumbu Y adalah K, maka persamaan garisnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y dikurangi K sama dengan M dikali X dikurangi 0 sama dengan Y sama dengan M dikali X ditambah K, di mana M adalah gradien. Contohnya, tulislah persamaan 2X min 3Y ditambah 5 sama dengan 0 dalam bentuk koefisien arah garis potong. Jawab, 2X min 3Y ditambah 5 sama dengan 0 dipindah ruaskan, min 3Y sama dengan min 2X min 5, Y sama dengan 2 per 3X ditambah 5 per 3Y atau titik potong pada sumbu Y. Selanjutnya yang 11 ada persamaan garis dalam bentuk normal. Rumusnya yaitu X cos alfa ditambah Y sin alfa sama dengan P jika garis tidak melalui titik 0,0. Yang kedua, X cos alfa ditambah Y sin alfa sama dengan 0 jika garis melalui titik 0,0. Atau rumusnya A kali X per E akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah B dikali Y per E akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C per E dikali akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 0. Contohnya, carilah persamaan garis jika vektor normal berbentuk 120 derajat dengan sumbu X positif dan garis potong normalnya 5. Jawab, X cos 120 karena sudutnya 120 ditambah Y sin 120 sama dengan 5. 5 karena garis potong normalnya 0, 5. Cos 120 yaitu min setengah, sin 120 yaitu setengah akar 3 sama dengan 5. Dikalikan jadi
min setengah X ditambah setengah akar 3Y sama dengan 5. Atau X min akar 3Y sama dengan min 10, atau X min akar 3Y ditambah 10 sama dengan 0. Sekarang pembahasan bang soal nomor 30. Persamaan garis jika vektor normal membentuk 30 derajat dengan sumbu X positif dan garis potong normalnya 10 adalah X cos 30 karena vektor normal membentuk sudut 30 derajat ditambah Y sin 30 derajat sama dengan 10. 10 karena garis potong normalnya 10. Sama dengan X setengah akar 3 cos 30 setengah akar 3 terus sin 30 setengah sama dengan 10. Jadi setengah akar 3X ditambah setengah Y sama dengan 0. Dikalikan 2 agar rasional, jadi akar 3X ditambah Y sama dengan 20, atau akar 3X ditambah Y min 20 sama dengan 0. Jawabannya yaitu B, tinggal dilihat dari bang soal. Terus pembahasan soal nomor 31. Gambar grafik suatu garis lurus dengan persamaan 3X ditambah 4Y sama dengan 0 adalah, yaitu tinggal dicari titiknya. Jadi titiknya yaitu 4, min 3 sama min 4,3. Tinggal dilihat ada di layar. Selanjutnya pembahasan soal nomor 32. Jika diketahui dua bilangan arah dari masing-masing garis 2, min 3 dan 3,4, maka sudut yang terbentuk di antara dua garis tersebut adalah, tinggal cos theta sama dengan 2 dikali 3 ditambah min 3 dikali 4 per akar 13 dikali 5 sama dengan min 6 per 5 akar 13. Karena hasilnya negatif, maka sudut di antara kedua garis itu yaitu theta adalah sudut tumpul. Yang terakhir pembahasan soal nomor 33. Jika diketahui dua buah bilangan arah dari masing-masing garis min 1,3 dan 4,2, maka kosinus sudut yang terbentuk di antara dua garis tersebut adalah, misalkan U sama dengan min 1,3 dan V 4,2, maka cos theta-nya U dikali V sama dengan per norma U dikali norma V. Dimasukin angkanya jadi min 1 dikali 4 ditambah 3 dikali 2 per akar 10 dikali akar 20. Akar 10 dari mana? Dari norma U-nya. Min 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat kan sama dengan akar 10. Sama dengan 2 per akar 200. Disederhanakan jadi 2 per 10 akar 2. Dirasionalkan menjadi 1 per 10 akar 2. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.